Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Pada kesempatan kali ini saya mau mengganti bearing wheelset sepeda saya. Untuk mengganti bearing, teman-teman harus tahu dulu tipe bearing dari wheelsetnya teman-teman ya. Jadi setiap wheelset itu punya bearing. Nah itu bearingnya tuh biasanya untuk tahu kodenya ada di sini nih. Nah ini ada tulisannya 6001 ya. Nah ini biasanya di sleeve atau di karetnya bearing ini ada tulisannya nih. Nah ini teman-teman catat, lalu cari di marketplace ya bearingnya atau ke bengkel terdekat. Tapi saran saya cari di marketplace aja. Teman-teman kalau mau cari dapat cepat ukuran yang pas, cari aja di marketplace untuk bearingnya. Nah bearingnya macam-macam, ada bearing yang model ceramik, ada yang model steel biasa. Nah kali ini saya mau ganti bearing ini teman-teman. Wheelset saya tuh udah nggak enak, jadi rasanya tuh ada geret-geret gitu ya. Ketika diputar, bagian forknya saya pegang tuh ada getaran. Nah, itu sumbernya tuh dari bearingnya yang sudah minta ganti teman-teman. Nah, akhirnya saya mau ganti pakai ini, merek NTN. Nah, sepasang ya, kiri kanan. Nah, ini sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kanan udah saya copot ya. Nah, kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara melepas bearing yang ada di wheelset ya. Pastiin kalau milih bearing yang sesuai dengan yang lama, jangan yang beda ya. Yang penting tuh ini sih teman-teman, kodenya. Biasanya di bearing tuh ada kodenya. Ini kodenya 6001. 6001 RS. Ini mulus banget. Yang lama udah geret-geret, yang ini mulus banget putarannya. Nah, nanti kita ganti. Nah, kalau tipenya sama, udah pasti ukurannya sama ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti bearing, ketahui dulu tipe dan kode harus sama ya. Udah pasti presisi. Kalau mau lebih presisi, pakai jangka sorong. Nah, teman-teman, untuk melepas bearing dari hub ini, jangan gunakan obeng atau diketok ya. Karena nanti akan merusak si hubnya, shell bagian hub. Nah, kita gunakan tracker, nah, teman-teman. Nah, dia ini sebenarnya tracker buat bearing motor ya, tapi ini buat bearing hub bisa. Nah, ini ada beberapa matanya. Nah, kita gunakan mata yang kedua, teman-teman. Nah, ini menarik si bearing ya, sama ini asnya. Nah, ini ada beberapa mata disesuaikan sama lebar inner bearingnya. Nah, ini misalkan ini bearing ya. Ini matanya kita pilih yang ini, kenapa? Karena ini bisa masuk. Nah, nanti kalau ini dimasukkan ke asnya, si ininya akan megar. Nah, sehingga nanti si bearingnya bisa ketarik. Nah, gitu caranya teman-teman. Cara milih matanya. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Nah, pertama-tama masukin dulu ya ke si bearingnya. Nah, ini kalau sudah kita kencangkan. Nah, sampai dia nyangkut. Nah, seperti ini nyangkut ya. Nah, ini kalau bisa permukaan si hubnya, nanti kita kasih grease dulu teman-teman, supaya nggak lecet ya. Nah, ini. Terus kalau udah, ini di bagian bearingnya itu kita semprot penetran dulu teman-teman. Jadi dia nanti untuk melepasnya mudah, nggak kesulitan. Nah, ini kita semprot teman-teman. Penetran tuh kayak WD-40 ya. Nah, jadi nanti mudah bukanya. Nah, ini tabungnya kita masukin, tabung yang kecil. Lalu kita masukkan ring yang ada di trackernya. Lalu masukin baut. Oke, kalau sudah, kita gunakan kunci Inggris kecil ini sama obeng ya. Obengnya dimasukin ke sini. Nah, kunci Inggrisnya dipasang di sini. Lalu ini obengnya kita tahan, yang atas jangan diputar, yang kita putar yang kunci Inggris aja. Kita kencangin searah jarum jam. Oke, ini wheelsetnya kita tahan. Oke, kita putar ke kanan sampai dia bunyi. Nah, itu tandanya si bearing udah mulai bergeser. Oke, putar lagi. Nanti lama-lama bearingnya dia lepas. Nah, ini udah kendor, tandanya bearingnya udah lepas. Nah, bener nih teman-teman, bearingnya udah lepas. Nah, ini dia bearingnya, kan sudah lepas teman-teman. Kalau pakai alat tracker ini, dia tidak akan merusak si hub.
dan nyopotnya juga rapih. Terlepas ya dari hubnya, kosong dua-duanya. Jadi caranya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memasang bearing yang baru, oke? Nah, tentunya kita tidak bisa secara sembarang langsung mengketok dengan palu karet atau palu biasa, teman-teman. Ini akan merusak si komponen bearing ini yang baru. Nah, kita gunakan press bearing ya. Jadi, nanti masuknya tuh rapih dan presisi, teman-teman. Nah, alatnya itu seperti ini. Nah, ini saya punya alat press bearing. Ini 3-in-1, bisa dipakai untuk bottom bracket juga. Kita akan pasang rakit alat pressnya. Nah, teman-teman, gunakan bearing yang lama ini untuk mendorong ya. Nah, jadi kita masukin, lalu pakai bearing yang baru di atasnya. Nah, jadi ini wheelset si hubnya ini, kita kasih grease dulu. Dalamnya kita kasih grease dulu. Oke, cukup. Lalu si bearingnya kita kasih grease juga. Nah, biar masuknya itu nanti mudah dan awet, teman-teman, dari air. Jadi mencegah airnya. Nah, ini kalau udah ini kita masukin. Nah, ini bearing barunya ya. Lalu untuk bagian sana, ini kita masukin kontranya. Nah, seperti ini. Oke, udah kenceng. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nanti bearingnya nih masuk ya. Kalau saya kencangkan. Nah, kita sekarang kencangkan si bearingnya. Nah, lama-lama dia masuk nih. Nah, rapih jadi teman-teman caranya. Tanpa digetok, tanpa dipaksa, masuknya rapih. Nah, sampai dia agak kenceng ya. Nah, ini udah kencang. Kalau udah kita puter. Kita lepas semuanya. Tandanya bearingnya sudah terinstall. Nah, bearingnya sudah terpasang nih teman-teman. Tuh, rapih kan. Ini bearing yang lama sebagai pendorong. Jadi seperti itu cara masangnya. Tuh, mulus, nggak rusak dia. Mudah kan teman-teman? Nah, sekarang kita akan pasang yang sebelah sananya. Oke, kalau udah, ini kita gunakan bearing yang lama sebagai pendorong. Lalu kita masukin seperti ini. Nah, lalu kita masukin aja kayak tadi. Sip. Lalu yang sebelah sana, kita gunakan bearing yang lama juga nih, supaya biar nggak rusak bearing yang baru. Lalu kasih penjepit. Nah, lalu kita kencangkan ya teman-teman. Nah, tuh, kalau teman-teman bisa lihat bearingnya lama-lama masuk. Nah, sampai dia kencang, sampai susah diputer. Nah, ini udah mentok. Oke, kencangin dikit. Nah, ini udah kencang nih. Oke. Sekarang proses pemasangan bearing sudah selesai teman-teman. Jadi caranya sangat mudah. Nah, ini bearing yang sisi kiri dan kanan sudah terpasang sekarang. Nah, dan bearingnya lancar lagi. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah getar-getar forknya nggak enak, coba deh cek bagian bearingnya. Biasanya yang suka bermasalah di bearing, teman-teman. Apalagi wheelset kayak gini yang ringan-ringan nih pasti seringnya kena di bearing. Nah, ini harus diganti secara berkala, teman-teman, kalau sepeda sering dipakai. Oke, teman-teman, itu adalah cara untuk tutorial melepas dan memasang bearing di hub ya, hub sepeda yang bearing pakai model-model sealed. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman terbantu dengan video ini, bisa apresiasi saya dengan cara klik like pada video ini dan subscribe untuk support channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.